Halo, selamat sore kepada teman-teman semua. Di sini saya akan memberi sedikit penjelasan atau sedikit contoh analisis regresi linier sederhana. Tujuan dilakukan analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X atau variabel Y. Persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Pertama kita akan menggunakan nilai signifikansi dengan nilai yang diterapkan 0,5 dan kita menggunakan nilai T hitung dibandingkan T tabelnya. Langsung saja kita contohkan. Di sini terdapat tabel dan tabel penjualan. Tabel promosi merupakan variabel X dan tabel penjualan merupakan variabel Y. Selanjutnya, blok semua tabel, hanya tabel promosi dan tabel penjualan. Copy dan masuk ke aplikasi SPSS. Setelah itu, paste. Di sini kita taruh di data view dan klik varian view. Ubah name-nya menjadi X dan Y. Desimalnya kita tidak menggunakan desimal. Untuk labelnya kita tulis yang X adalah promosi dan Y adalah penjualan. Setelah itu kita akan melakukan analisis. Klik analisis bagian bar atas, lalu regression dan pilih linear. Untuk regression yang di sini kita promosi kita taruh di bagian independen dan penjualan kita taruh di dependen. Untuk penempatan X dan Y itu diusahakan jangan terbalik, dikarenakan jika terbalik atau salah penempatan mungkin ada kesalahan terhadap outputnya ya. Sekarang kita akan klik OK. Ini merupakan output dari file yang kita buat tadi. Di sini terdapat model summary, ANOVA, dan ada juga tabel koefisiennya. Oke, di sini kan saya jelaskan sedikit dan koefisiennya. Output SPSS di atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya seperti berikut ini. Y sama dengan 46,9993 dalam kurung A plus 0,44 dalam kurung X plus E. Model persamaan tersebut bermakna yang pertama, konstanta dalam kurung A sama dengan 46,993. Artinya apabila promosi itu konstan atau tetap, maka penjualan sebesar 46,993. Selanjutnya, koefisien arah regresi B dalam kurung variabel X 0,44 bernilai positif. Artinya apabila promosi meningkatkan satu atau satuan, maka penjualan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,44. Untuk yang selanjutnya, pengujian hipotesis, kita juga menggunakan tabel koefisiennya. Lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, nilai T hitungnya atau T tabelnya 2,299 lebih besar dari 1,692. Berdasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Artinya semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan, maka kuantitas penjualan Di sini terdapat dua dasar pengambilan keputusan.
maka dapat disimpulkan menjadi nilai signifikan 0,03 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, nilai terhitung pada T-tabel 2,299 lebih besar dari 1,692. Berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Artinya, semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan, maka kuantitas penjualan akan semakin meningkat. Ini kita akan membahas tentang koefisien determinan menggunakan tabel model summary. Di sini pengaruh promosi terhadap inklusi keuangan perdagangan di pasar. Koefisien regresi sebesar 0,29 menyatakan semakin tinggi atau semakin promosi dilakukan, maka peningkatan inklusi keuangan sebesar 0,29. Koefisien bersifat positif, yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel promosi dan inklusi keuangan. Semakin sering melakukan promosi, maka tingkat inklusi keuangan perdagangan akan semakin meningkat. Dari hasil perhitungan yang didapat, nilai T sebesar 2,438 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,17 sehingga HO ditolak dan HA diterima.